Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biarlah setiap kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Sebab orang yang berharap hanya kepada Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, pelayanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, Saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Memberi persembahan merupakan wujud dari ibadah kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara tidak ketinggalan informasi mengenai pelayanan dan ibadah di gereja kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari jemaat yang diberkati Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, mari siapkan hati kita, kita sama-sama datang mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau memuji meninggikan nama Tuhan. Mari tundukkan kepala bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kalau kami boleh diberikan kesempatan Bapa untuk kami datang Tuhan memuji meninggikan nama-Mu Bapa. Diberkati setiap kami Tuhan, diberkati Bapa, biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Bapa, semuanya boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan ibadah kami saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Banyak yang
pujian ini. Dengan iman katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari bersyukur bagi Tuhan. Bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita dan katakan dengan imanmu, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Dengan iman katakan, tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Dengan iman katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari sambil mengangkat kedua tanganmu katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku
Mari bersama-sama sambil kita bangkit berdiri, angkat tangan kita, katakan segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Berikan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau lebih lagi bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan kita baik, amin. Mari jemaat Tuhan, mari bertepuk tangan bersama-sama. Nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lagi katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih. Sekali lagi jemaat Tuhan, nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, kasih setia. Mari lambaikan tanganmu, katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sebab Kau Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan, yang memelihara kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan katakan syukur bagimu Tuhan. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi katakan syukur bagimu
mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar seluruh hidup kami Bapa boleh menggenapi setiap apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kiaralabata karalabaya shikaralabata karalabayase. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Mari siapkan hati saudara semua untuk dengar firman Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara semua. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa, untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang ajaib dan sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa memasuki di bulan ini. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang begitu ajaib. Bapa, kami menyerahkan semuanya hari ini Tuhan, firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang kuat, dan firman yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami semua. Urapi hamba-Mu, diberkati semua umat-Mu yang dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul bagaimana doa yang penuh kuasa. Dan kita akan belajar daripada peristiwa atau di Alkitab, belajar dari orang buta di Betsaida, saudara sekalian. Nah, mari sama-sama kita lihat ayat firman Tuhan di Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan 26. Firman Tuhan katakan demikian. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Sebegitu jauh kita baca firman Tuhan. Dan saudara sekali, ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida. Suatu peristiwa yang unik sekali dan tentu luar biasa untuk kita bisa pelajari. Bagaimana tidak, bagaimana Tuhan menyembuhkan dengan cara Tuhan, bagaimana meludahi mata orang buta itu dan kemudian menjamahnya dan kemudian orang itu tersebut sembuh. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari hari ini tentang peristiwa orang buta di Betsaida itu, saudara sekalian. Saya mendapati yang pertama adalah begini. Ternyata hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia atau perkataan orang lain. Tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Engkau yang percaya, katakan amin. Mari kita lihat firman Tuhan ayatnya Markus 8 ayat 23. Kita lihat peristiwa yang tadi. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Setelah perhatikan ayat ini, Tuhan Yesus pasti menyampaikan sesuatu. Karena orang buta itu dipegang tangannya sama Tuhan Yesus dan diajak keluar kampung. Dan saya percaya pasti ada perkataan firman, perkataan Tuhan Yesus keluar untuk menyampaikan sesuatu kepada orang buta ini. Dan saya yakin orang buta ini mendengar perkataan Tuhan sampai kenapa? Karena ia mau mengikuti Tuhan sampai keluar kampung, saudara. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari? Hari-hari ini saya tahu kita butuh perkataan firman. Kita butuh firman Tuhan yang menguatkan iman kita semua. Yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Bapak Ibu, saya mau bawa Anda untuk melihat satu peristiwa atau kita kenal di perjanjian lama, doa Yabes. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10 bilang begini. Firman Tuhan katakan, Yabes lebih dimuliakan daripada apa? Saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya. Sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan apa? Kesakitan. 10, Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya,
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Wow. Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini. Kalau Anda baca ini, kisah Yabes itu sangat singkat sekali. Hanya 2 ayat. Tapi seruan Yabes, doa Yabes sangat powerful, sangat bermakna sekali. Kenapa saudara sekalian? Bertahun-tahun hidupnya ditentukan dan dibatasi oleh manusia karena namanya. Mamanya memberikan nama dia Yabes, yang kurang lebih dibilang, aku telah melahirkan dia dengan penuh kesakitan. Artinya seolah-olah anak ini membawa sial. Tapi saat itu kalau kita baca, dia mulai bernerobos Yabes ini. Dia berdoa, firman Tuhan katakan, berdoa kepada siapa? Allah Israel. Dan dia minta berkat yang berlimpah-limpah. Dia minta Tuhan memperluas daerahnya. Dia minta Tuhan agar tangan Tuhan menyertai hidupnya. Dia minta agar melindungi dia dari segala malapetaka. Dan akhirnya kalau kita baca kisahnya, hidupnya tidak sial lagi, tapi hidupnya menjadi berkat, saudara. Dan ini firman Tuhan itu menjadi kenyataan. Apa yang saya mau sampaikan hari ini, saudara, hidup kita tidak ditentukan hanya oleh perkataan manusia, tapi oleh perkataan Tuhan. Bukan ditentukan oleh perkataan orang-orang di sekitar kita. Atau mungkin Anda punya orang tua yang toksik mungkin. Atau mungkin kenyataan hidup pun juga. Bukan di situ, saudara sekalian. Terus sebabnya saya memperhatikan saudara sekalian, ada anak Tuhan saudara, yang hari-hari ini baru sedikit saja sakit, sedikit saja sudah mengomel sama Tuhan. Uangnya baru ketipu 10 juta, Anda sudah salahkan Tuhan. Kok Tuhan tidak lindungi saya? Atau mungkin Anda baru difitnah saja, Anda sudah ngamuknya luar biasa. Apalagi Anda baru di PHK saja, mungkin Anda bilang, sampai Anda tinggalkan gereja, Anda tinggalkan Tuhan. Dan mungkin berkata, mana Tuhan? Katanya Tuhan baik. Seringkali kita mendapati hal demikian. Tapi hari ini kau dengar firman Tuhan. Engkau belajar mengucapkan firman Tuhan. Engkau dengar firman, belajar ucap firman, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Engkau yang percaya, katakan amin. Kalau Anda sedang mengalami masa-masa sulit dalam segi ekonomi mungkin, kau katakan begini sama Tuhan. Aku percaya Tuhan yang memelihara hidupku menurut kekayaan kemuliaannya. Amin, saudara. Atau Anda ucapkan firman bahwa aku tidak akan bangkrut, tapi aku diberkati Tuhan. Atau Anda belajar ucapkan firman Tuhan bahwa pernikahan saudara akan dipulihkan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Atau Anda ucapkan firman Tuhan bahwa mukjizat masih terjadi dalam rumah tangga saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara. Atau Anda ucapkan firman bahwa seluruh keluargaku mengenal Tuhan dan bisa melayani Tuhan. Dan ucapkan firman Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ini penting sekali bagi kita semua anak-anak Tuhan. Jadi saudara, kalau ada orang yang datang menjelek-jelekan Anda, ada kan ayatnya di firman Tuhan, sekian halaman sekian mungkin, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang pernah menganiaya kamu, pamannya. Atau orang jelekan, seringkali kalau orang jelek-jelekan kita, pikiran sederhana kita, hajar, balas. Betul gak saudara? Tapi Tuhan aja firman Tuhan katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Saudara, ini yang bagian pertama yang kita bisa pelajari dari kehidupan orang buta di Betsaida. Yang berikutnya kita bisa belajar tentang peristiwa orang buta di Betsaida ini adalah ternyata orang buta ini berserah penuh kepada Tuhan. Kita ayatnya Markus 8 ayat 23a. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia ke mana? Keluar kampung. Saudara, kau perhatikan baik-baik. Orang itu berserah penuh. Ia tidak memberontak. Buktinya apa? Ketika diajak Tuhan dipegang tangannya, dia ngikut aja sampai keluar kampung. Seandainya orang buta ini memberontak, waktu dipegang tangannya dia, enggak, saya enggak mau. Kemungkinan besar orang buta yang tidak mengalami mujizat Tuhan. Kemungkinan besar orang buta yang tidak mengalami kesembuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, hari ini saudara, kita perlu belajar untuk berserah kepada Tuhan. Kenapa kita perlu belajar berserah kepada Tuhan? Ada 2 hal yang saya mau sharing secara singkat.
Kenapa kita perlu belajar berserah kepada Tuhan? Pertama, karena hidup ini tidak bisa ditebak. Setuju enggak kalau saya bilang demikian? Kita lihat ayat firman Tuhan Yakobus 4 ayat 14a. Firman Tuhan bilang begini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Saudara sekalian, ayat ini jelas sekali bahwa hidup kita itu tidak bisa ditebak apa yang terjadi hari esok. Suatu waktu orang bisa berada di puncak kehidupan, suatu waktu orang bisa berada di bawah kehidupan, saudara. Demikian juga sebaliknya, hari ini orang bisa berada pada titik terendah dalam kehidupannya. Tapi suatu waktu, ia bisa berada di atas dalam kehidupannya, saudara sekalian. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan dalam hidup ini, saudara. Banyak saya melihat orang-orang yang awalnya memiliki kehidupan yang mewah, populer, punya kekuasaan, tetapi berikutnya mengalami kesusahan, bahkan menjadi melarat dalam kehidupannya, saudara sekalian. Saat pernah saya membaca di sebuah artikel, ada seorang di China bernama Han Piao, seorang wanita dikatakan cantik sekali, masih muda. Tapi kaget karena dia menjadi pemulung, memungut barang-barang bekas dan sebagainya. Dia juga mengamen di pinggir lorong-lorong untuk MRT, jenis demikian, subway, saudara sekalian. Ketika wartawan datang lihat rumahnya, menyedihkan sekali, sangat sempit dan maaf sekali, kotor sekalian. Diselidiklah kehidupannya. Ternyata Han Bio ini punya orang tua dulu, orang kaya. Tapi ketika saya baca kisah hidupnya, ternyata orang tuanya mismanagement, salah mengelola keuangan, dan ibunya sakit keras ya, dan akhirnya mereka kehilangan banyak harta dan sebagainya. Tetapi apa yang saya mau sampaikan, hidup ini tidak bisa ditebak, saudara sekalian. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Terus sebabnya saudara, kita belajar berserah penuh kepada Tuhan. Dan kita bersyukur saudara, kita semua sudah berada di akhir tahun. Ya. Dan dalam perkenanan Tuhan kita bisa melewati tahun ini saudara. Dan kita akan memasuki tahun 2024. Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah berjanji semua berjalan dengan baik di depan kita. Di tahun depan. Tapi satu hal yang kita punya keyakinan sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, bahwa Ia janjikan, bahwa Ia selalu beserta kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ini penting saudara sekalian. Saudara sekalian, ada pesan beberapa hamba-hamba Tuhan untuk tahun 2024 saudara. Anda bisa meng-cross check. Dinyatakan bahwa para anak-anak Tuhan agar di tahun depan, agar untuk hidup di dalam kesederhanaan. Saudara, Anda nangkap aja saudara sekalian. Karena kita tahu ke depan ini, kita tahu hari-hari ini ada konflik yang sangat, perang di mana-mana. Perang Rusia Ukraina yang masih berlangsung. Belum lagi konflik di Timur Tengah yang lagi memanas. Israel dengan pasukan Hamas, saudara sekalian. Dan bisa saja antara Hamas dan Israel ini bisa saja ini akan terjadi perang dunia ketiga, saudara. Bisa saja. Dan kita tidak tahu, saudara sekalian. Oleh sebab itu kita belajar saudara? Berserah penuh kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita doakan agar di Timur Tengah bisa terjadi perdamaian, saudara. Yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Yang kedua, kenapa kita perlu belajar berserah penuh kepada Tuhan? Karena ternyata hidup ini singkat. Saudara. Life is brief. Yakobus 4 ayat 14b bilang begini, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup itu singkat sekali. Ada orang malam masih rayakan tahun baru. Besok pagi sudah dipanggil Sang Pencipta, saudara sekalian. Tadi pagi masih bertemu, tapi sore hari sudah dipanggil Sang Pencipta. Seminggu yang lalu kelihatan masih sehat-sehat, tapi tiba-tiba terkena virus dan dipanggil pulang Sang Pencipta. Hidup ini seperti uap, saudara sekalian. Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan. Seandainya pun hari ini kau yang dengar firman Tuhan dalam hidup ini, saudara sekalian. Saat ini kau dengar firman Tuhan. Kalau Anda sedang dalam proses hidup, saya mau sampaikan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ayub 23 ayat 10 ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan bilang begini. Karena Ia tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidup kita, saudara. Seandainya Tuhan, Ia menguji aku. Tuhan menguji kita, memproses kita. Firman Tuhan katakan, aku akan saudara? Timbul seperti emas. Wow. Tuhan memproses kita ibarat pandai emas yang memurnikan emas. Dibakar dengan api sehingga murni, saudara.
Saudara mau tahu berapa derajat Celcius yang dibutuhkan untuk memurnikan sebuah emas? 100 derajat? 200 derajat? Bukan. Ternyata kurang lebih 1000 derajat Celcius, saudara sekalian. Luar biasa. Dan emas itu punya sifat kalau dicampur dengan barang lain atau jenis logam lain, tembaga atau yang lainnya, maka menjadi keras. Nah, kalau keras sulit dibentuk, saudara emas. Maka biasanya kalau orang yang bagian emas tahu, dengan ditambahkan dengan flux sehingga keluar logam-logam selain emas tersebut, sehingga emas itu akhirnya menjadi apa? Murni betul-betul, saudara sekalian. Hari ini engkau dengar firman, kalau mungkin kau mengalami persoalan, pergumulan hidup, bisa saja karena karakter mungkin belum berubah. Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya mungkin hidup kita, karakter kita berubah. Yang percaya katakan amin. Itulah pesan Tuhan. Kalau Anda sedang dalam proses hidup, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan lari saat Anda diproses. Kenapa? Jangan melawan saat diproses. Kenapa? Ketika sudah selesai momen proses itu, Anda akan takjub dengan apa yang Tuhan kerjakan atas hidupmu, saudara. Dan Anda akan timbul seperti emas. Anda akan takjub dan katakan, wow, ini semua karena Tuhan. Dan Anda katakan, you are great. Tuhan, kau besar. Tuhan. Yang tadinya mungkin Anda diolok-olok, Anda jadi pujian sekarang. Yang tadinya Anda direndahkan mungkin, terhormat sekarang dan menjadi terpuji. Yang mungkin tadinya sudah tidak ada dignity, apa, kehormatan mungkin. Mungkin sampai saudara lihat diri sendiri aja saudara jadi malu bukan main. Tapi hari ini Tuhan katakan Anda akan menjadi pokok kekirangan bagi banyak orang. Engkau yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Satu kali saudara, ada seorang yang datang ke gumpalan batu-batu besar. Dan dia datang memahat batu-batu besar tersebut. Tapi kemudian ada di sebelahnya batu yang lain yang tidak dipahat, bilang, kasihannya kamu dipahat, dipukul, sakit kan kamu. Dan batu yang dipahat ini bilang, iya, ya saya ini memang sakit lah. Tapi ya saya nggak tahu kenapa dia datang memukul saya, memahat saya setiap hari. Tapi saya yakin dia mengerti apa yang dia kerjakan terhadap saya. Dia orangnya, saya tahu dia orang yang berseni. Bapak Ibu, berapa bulan kemudian, dan itulah muncul sebuah bongkahan batu yang awalnya tidak ada nilainya. Tapi menjadi sebuah batu yang luar biasa indahnya. Anda bisa lihat di slide ini sudah menjadi suatu fenomenal sekali. Ini satu batu yang luar biasa yang dipahat, yang begitu luar biasa sekali. Yang dari dipahat batunya ada nilainya nggak, saudara? Nggak ada. Mau dikasih saudara mungkin tentu saudara tidak mau karena tidak ada nilai. Tapi batu yang dipahat dia, prosesnya mungkin sakit, nggak masalah. Tapi endingnya jadi indah. Yang percaya katakan amin. Saya percaya itulah yang Tuhan sedang lakukan untuk hidup saya dan saudara. Engkau yang percaya katakan amin. Yang terakhir, apa yang kita bisa pelajari tentang peristiwa orang buta di Betsaida? Ternyata saudara, Tuhan menjawab doa kita menurut cara dan waktu Tuhan. Bapak Ibu, Markus kita baca 8 ayat 23-25 bilang begini. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi nampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau Anda lihat baik-baik, Anda perhatikan baik-baik ayat ini. Orang buta ini disembuhkan bukan di kota Betsaidanya, tapi di luar kampung tersebut. Dan orang buta ini disembuhkan dengan cara Tuhan. Matanya diludahi saudara sekalian. Orang pikir ngapain diludahi? Tapi itulah cara Tuhan yang unik. Tapi Tuhan bisa meludahi dan kemudian dia menjamah mata itu atau orang itu bisa melihat kembali. Bapak Ibu, ini penting sekali. Kita percaya waktu dan cara Tuhan selalu yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Ketika Anda sedang menanti jawaban doa hari-hari ini atas doa saudara, maka Anda harus terus berdoa. Anda harus tekun berdoa. Ada satu perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 7 kita akan baca tentang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan seorang janda yang begitu ngotot sekali saudara sekalian. Kita lihat firman Tuhan ini saudara. Lukas 18 ayat 1 sampai 7 firman Tuhan katakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak apa saudara, jemu-jemu.
Yesus memberikan suatu perumpamaan bahwa doa harus tidak jemu-jemu. Nah, kita lihat ayatnya. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Pada waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian yang berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku menekan dia supaya jangan terus saja datang dan menyerang aku. Katanya, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7 bagus sekali ayat firman Tuhan katakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam saudara, berseru kepadanya, dan adakah yang mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka. Ayat ini luar biasa, saudara. Tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang naikkan doanya siang dan malam, yang berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini jangan menyerah, jangan berhenti. Tekun terus berdoa. Kalau ada doa-doa yang kau lagi naikkan saudara hari-hari ini, saudara sekalian. Saudara sekalian, kalau Anda lihat saudara ya, kalau Anda perhatikan dalam Daniel 10 ayat 12 sampai 13, firman Tuhan luar biasa sekali. Firman Tuhan lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak saudara? Hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk menerangkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 20 hari, 1 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Michael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku mendengarkan dia di sana berapa dengan raja-raja, orang saudara sekalian, orang Persia. Firman Tuhan katakan Daniel pada hari pertama ketika dia berdoa, doanya udah didengar sama Tuhan. Tapi ada kuasa-kuasa gelap itu, pemimpin media Persia itu menghalangi. Itu supaya Tuhan tekun berdoa. Terus berdoa. Kalau hari ini saudara sekalian berkata, Pak Rudi, saya sudah berdoa 5 tahun berkumur. Dan rasanya Tuhan tidak menjawab doa saya, Pak. Saya sudah 2 tahun berdoa untuk orang tua saya untuk mengenal Tuhan. Tapi rasanya nggak mungkin, Pak. Saya sudah 10 tahun mungkin berdoa, Pak, untuk suami atau pasangan saya untuk bisa ke gereja dan bisa mengenal Tuhan. Atau saya sudah berdoa untuk anak saya, Pak Rudi, yang sudah tinggalkan Tuhan sekian lama. Tapi saya lihat rasanya tidak mungkin, Pak Rudi. Tapi saya katakan sebagai hamba Tuhan hari ini, kau dengar firman Tuhan hari ini, saudara. Jangan berhenti. Tetaplah berharap. Tetaplah berdoa dalam hidup ini. Mungkin saja di tahun ini, saudara. Tahun ini, saudara akan memperoleh, melihat jawaban Tuhan. Engkau yang percaya, katakan amin. Dan Anda harus percaya begini. Tuhan, bagimu Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Saudara sekalian, saudara tahu, saudara, saya ingin nyampaikan sesuatu kesaksian. Beberapa seorang pelayan Tuhan kita, itu dia sudah doa untuk orang tuanya. Agar mengenal Tuhan. Bisa dibaptis ke gereja untuk mengenal Tuhan intinya. Saudara sekalian, tiba-tiba dalam beberapa minggu yang lalu, papanya minta untuk dibaptis. Semua anaknya kaget semua. Bingung, Pak. Apa serius, Pak? Ya, saya mau dibaptis untuk kenal Tuhan. Mau jadi orang Kristen. Padahal kalau kita tahu, saya dengar ceritanya, dia sangat tidak senang dengan orang-orang Kristen katanya. Tapi hari itu saudara, ketika saya memberikan bimbingan tentang baptisan apa semua, dia buka hati untuk terima Tuhan Yesus. Dan ketika ditenggelamkan, dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya melihat seluruh keluarga, mantu-mantu, nangis terharu saudara sekalian. Saya percaya ini pekerjaan Roh Kudus. Bukan pekerjaan manusia pasti. Tapi saya juga melihat ini karena ada doa-doa yang terus dinaikkan oleh anak-anak mereka, oleh cucu-cucu mereka. Bapak Ibu, apa yang menjadi doamu hari-hari ini? Bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi hari ini kita bisa pelajari hal yang penting orang buta di Betsaida. Yang pertama adalah hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang lain, tapi oleh perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan. Yang kedua, engkau belajar berserah penuh kepada Tuhan. Yang ketiga, engkau belajar bahwa Tuhan menjawab doa kita menurut cara Tuhan dan waktu Tuhan. Tuhan ajaib, mari kita berdoa. Kalau engkau lagi punya pergumulan hari ini pun dalam doa-doa saudara, engkau bisa angkat tangan, engkau lagi nonton mungkin hari ini. Mari angkat tangan saudara ke hadapan Tuhan. Dan kau berdoa bersama, mari kita sembahyang bersama-sama. Kirala bataka yarala basyada.
Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi kami tahu ini hari Tuhan kami sampaikan doa yang penuh kuasa. Bapa, kami belajar untuk menyadari hidup kami tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Tapi kami pegangkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu ya dan amin. Firman mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami belajar hari ini untuk surrender our life, untuk belajar berserah penuh kepada Tuhan dalam kehidupan kami ini. Karena kami tahu, kami tidak tahu waktu ini, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Dan kami menyadari bahwa hidup begitu singkat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Dan Tuhan kami tahu, Engkau menjawab doa-doa kami dengan cara-Mu Tuhan, dan selalu pada waktu yang tepat dan waktu yang terbaik yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Berkati semua umat-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah, Kau kuatkan kembali Tuhan. Yang kehilangan visi, dibangkitkan, dibangunkan kembali. Kan visi-visi mereka Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan setiap saudara yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mari saja kita bersama-sama untuk mempersiapkan roti dan juga cawan. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita diingatkan akan karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia telah mati bagi kita, Dia telah bangkit bagi kita, supaya setiap kita yang percaya kepada Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saja bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mari sembah Yesus, bersyukur. Biar setiap kita merenungkan kasih, kebaikan, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kita. Horialah bashindalah baku, horialah bashimaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan.
Mari Allah pasyahada la pakuri Allah pasyahada yahada la pakuri. Mari angkat roti ke atas. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Bagi Dia segala pujian, Mari angkat cawan ke atas. hormat serta syukur Kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menerima firman tuntunan, firman rema yang mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kalau ada jemaat yang sedang lemah, yang sakit, kami minta oleh bilur-bilur Kristus sakit penyakit mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan pertolongan jalan keluar, Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, bahkan jalan keluar tepat pada waktunya. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga, bahkan untuk anak-anak muda. Kami minta supaya generasi muda menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Memberkati seluruh persembahan umat Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik. Kami belajar bersyukur lewat persembahan kami. Terima kasih Bapa. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.